Tes, tes. Terima kasih Mas Budi. Selamat sore Pak Ketua, Iya. Pak Asep. Saya Jamal, reporter dari Romuald ID. Izin Pak, ada beberapa pertanyaan. Tadi belum sempat ya Pak disampaikan, sempat disampaikan terkait kronologi penangkapannya Pak ya. Benar gak sih Wamen Noel ini ditangkap setelah 2 menit menerima uang pemerasan tersebut? Iya. Lalu yang kedua, itu kan ada sekitar 22 kendaraan ya Pak ya. Itu kendaraan itu diterimanya itu sejak kapan Pak? Sekarang kan sebagai bukti kan berarti kan ada aliran-aliran uang dari pemerasan tersebut. Lalu yang ketiga, ini beredar Pak di media sosial adanya tudingan-tudingan miring terkait OTT Noel ini sebagai pengalihan isu terhadap dugaan keterlibatan Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution dalam perkara suap proyek Jalan Sumut. Apa tanggapan dari Pak Ketua? Terima kasih. Kami respon dulu terkait dengan 3 penanya tersebut. Silakan Pak Ketua. Oke, baik. Nanti detail spesifiknya, teknisnya akan disampaikan sama Pak Deputi ya. Gitu, saya hanya menggambarkan secara umum saja. Tadi disampaikan pertanyaan tentang bagaimana proses pelaksanaan dari proses tangkap tangan ini. Jadi yang kami dapatkan pertama adalah proses serah terima uang antara perusahaan jasa terhadap koordinator, gitu. Nah, IBM. Nah, dari proses itulah kemudian ada interview yang dilakukan di lapangan dan berkembang kepada beberapa pihak. Jadi, salah satunya adalah kepada IE, inisialnya siapa ya? IEG. Ya, pada IG dan pihak-pihak yang lainnya. Gitu. Nah, ini sekalian tadi saya sampaikan juga bahwa ya terkait tanya Imam tadi dengan Kejaksaan Agung gitu. Ya, kami tidak monitor kegiatan itu. Gitu. Kita melaksanakan kegiatan penyelidikan yang kemudian berkembang pada proses tangkap tangan. Gitu. Nah, Ranmor ini atau kendaraan bermotor roda 4, roda 2 itu sudah cukup lama. Ya, jadi ada beberapa proses yang dari 2019, 2020 dan lain-lain gitu. Bahkan mungkin bisa saja nanti akan didapatkan lagi kendaraan-kendaraan yang tidak menutup kemungkinan masih ada di beberapa pihak yang lain. Terakhir masalah tudingan seolah-olah mengalihkan isu. Jadi ini kami tidak melakukan penargetan terhadap seseorang. Yang kami lakukan adalah menargetkan terhadap adanya dugaan ya suap atau pemerasan awalnya di Kementerian Tenaga Kerja. Gitu. Karena ada informasi dari masyarakat itu tenaga kerja itu buruh itu pada saat mengurus. Jadi ada, saya gambarkan gini simpelnya. Ini ada pihak pekerja atau buruh. Kemudian di tengahnya ini ada PJK3, Perusahaan Jasa Keselamatan Kesehatan Kerja. Dan di sini ada Kementerian Tenaga Kerja di Direktorat Jenderal Bina Pengawasan. Nah, gitu ya. Nah, ini 3 pihak. Nah, 3 pihak ini yang harus bayar 6 juta, yang seharusnya Rp270.000 gitu. Nah, 2 pihak ini merupakan representatif dari kementerian, dari Direktorat Jenderal, dari Direktur Binwas ya. Nah, gitu. Jadi ini merupakan representatif perusahaan jasa ini, gitu. Nah, jadi sama sekali tidak ada istilah pengalihan isu. Ya, kami dapatkan itu di lapangan lah. Dari 2 itu antara perusahaan jasa dengan koordinator, setelah ketemu, interview, pendalaman di lapangan, didapatkanlah kemudian ada si A, si B, dan C, dan seterusnya. Kemudian tadi saya tanya, tracingnya begitu cepat, gitu ya. Mobilnya begitu banyak. Ini kami dapatkan semuanya, ya di hari Rabu sampai dengan Kamis itu. Langsung bergerak secara simultan semuanya di beberapa tempat. Namun demikian, ini juga ada dukungan dari PPATK. Ya, PPATK sudah memberikan informasi juga itu tentang
aliran transaksi rekening sehingga kita lebih mudah untuk bisa menelusuri gitu, baik itu aliran uangnya maupun penarikan, kemudian pengiriman, transfer dan lain-lain. Kemudian bagaimana dengan pemain-pemain yang lama atau mungkin pegawai-pegawai yang lama? Nanti akan dilakukan pendalaman sama Pak Deputi, ya, sama Kasatgas Penyidikan, karena akan pasti ditarik mundur ke belakang sampai dengan di awal tahun 2019. Termasuk juga mungkin apakah ada uang-uang itu yang mengalir? Sementara tidak ada. Sementara yang ada adalah kepada IEG tadi hanya 1 unit motor roda 2, kemudian uang lebih kurang sekitar 3M. Itu. Saya kira yang Mas Imam tadi udah saya jawab juga ya. Gitu. Baik, Pak Deputi silakan tambahannya. Terima kasih pimpinan. Baik, kami tambahkan, ini mungkin sekaligus kita kronologisnya saja biar rekan-rekan terjawab semuanya. Jadi seperti tadi disampaikan oleh Bapak Ketua bahwa perkara ini laporan daripada masyarakat. Ya. Di samping itu kita juga kan sebelumnya menangani perkara RPTKA, mungkin rekan-rekan ingat ya, itu sama di Kementerian Tenaga Kerja juga, tapi itu untuk pungutan ke tenaga kerja asing. Nah, pada saat kita melaksanakan penanganan RPTKA ini, nah diperolehlah informasi dari rekan-rekan yang ada di sana, gitu ya, informasi kepada kami terkait juga ada pungutan-pungutan atau pemerasan dalam penerbitan sertifikasi K3 ini. Nah, dari sana ini kan di akhir 2024. Dari sana mulai kita dalami, kita juga bekerja sama tadi seperti disampaikan oleh Pak Ketua dengan PPATK dan lain-lain. Kita lihat memang prosesnya itu terjadi terus-menerus seperti itu. Kami pelajari alirannya dan lain-lainnya. Kemudian pada 2 hari yang lalu ini, hari Rabu dan hari Kamis, disitulah kami melakukan eksekusinya. Dari eksekusi tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua bahwa ketika ada penyerahan uang, lalu kita lakukan penangkapan terhadap orang-orang tersebut dan dilakukan interview. Dari interview itulah diperoleh kemana saja uangnya itu diberikan. Makanya tadi sampai kepada saudara IEG dan lain-lain, ada uang 3 miliar, kemudian ada motor, dari interview di sana. Di samping kita juga sudah memiliki data dari PPATK. Di rekening-rekening, ada rekening nomini, rekeningnya yang lain gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian kita lihat juga bahwa aliran uangnya ada yang dibelikan kepada benda bergerak maupun tidak bergerak. Yang bergerak tentu bisa kita bawa sekaligus ya, mobil, dan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Yang tidak bergeraknya sudah kita catat juga, ada rumah, tanah, dan lain-lain. Jadi kenapa bisa cepat, tidak ada rentang waktu dari sekitar akhir 2024 sampai dengan kita melakukan eksekusi karena ada penyerahan. Memang penyerahannya ada yang tidak kita ketahui gitu ya, ada yang pas kita ketahui. Jadi yang Rabu ini pas kita ketahui, langsung kita eksekusi. Seperti itu kira-kira. Kemudian mungkin tadi yang belum dari Mas Umam, itu kenapa menggunakan pasal pemerasan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.